Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus pada malam ini karena alhamdulillah dengan rahmat beserta karunia dan inayah Allah sehingga ba'da maghrib, setelah kita sholat maghrib berjamaah, kita akan lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bimbingan beliaulah sehingga kita bisa seperti saat sekarang ini. Tentu tanpa bimbingan beliau, ya hidup kita belum tentu akan seperti sekarang ini, walaupun banyak ujian, banyak cobaan, banyak musibah dan banyak kekurangan. Untuk itu kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kita sedang memasuki bulan Sya'ban, dan sebelum bulan Sya'ban kita sudah membahas tentang Rajab, dan di saat kita memasuki bulan Rajab kita senantiasa berdoa kepada Allah yang bunyinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sekarang kita sedang berada di malam ke-10 atau 11 Sya'ban. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan umur kepada kita sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dan melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan maksimal. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan Sya'ban, maka hal yang menarik di situ karena bulan Sya'ban itu dikatakan bahwa syahru Sya'ban yaghfalun anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban ini kan bulan mendekati Ramadan, maka banyak orang-orang yang lalai terhadap bulan Sya'ban ini. Tentu bentuk kelalaian manusia ini macam-macam. Ada orang karena ini bulan Sya'ban maka dijadikanlah bulan botram. Akhirnya hampir tiap hari botram ketemu untuk makan-makan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Padahal kalau kita lihat dahulu kebiasaan orang tua kita menghadapi bulan Sya'ban itu biasanya botramnya itu kan di hari terakhir yang disebut dengan hari yang diragukan. Apakah itu masuk akhir Sya'ban atau itu masuk awal Ramadan. Nah, disitulah yang dianjurkan untuk tidak boleh saum. Nah, di situ dianjurkan memang untuk makan, untuk membedakan mana bulan Ramadan dan mana bulan Sya'ban. Nah, tetapi sekarang ya botramnya itu kan diperpanjang.
Yang dulunya orang tua kita hanya sehari, nah sekarang ya selama bulan Sya'ban. Ya. Dan botramnya juga itu kan bergeser maknanya. Kalau botram itu kan naik sebenarnya. Artinya kita mempersiapkan diri untuk naik memasuki bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu karena manusia ini banyak melalaikan bulan Sya'ban, maka nabbahana ilaihi Rasulullah SAW wa fihi wakal khair lil muslimina. Maka Rasulullah SAW banyak mengingatkan kepada kita tentang apa itu bulan Sya'ban, apa itu kekhususan bulan Sya'ban, dan apa itu keutamaan bulan Sya'ban. Itu yang banyak diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya kita ini tidak mengabaikan atau lalai terhadap kekhususan bulan Sya'ban itu. Wafihi, nah di bulan Sya'ban ini ada satu peristiwa yang mungkin jarang kita ungkap dan jarang kita juga bahas. Apa? Bitahwilil kiblati bil istijabah, yaitu perubahan kiblat. Perubahan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan nisfu Sya'ban, ada juga mengatakan yang penting itu terjadi di bulan Sya'ban. Kenapa? Kita ketahui bersama bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu beliau dan sahabat-sahabatnya berinteraksi kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di kota Mekah dan Madinah. Maka di saat itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ajaran agama beliau yang disampaikan atau yang didakwahkan oleh Rasul hakikatnya sama dengan ajaran para nabi Yahudi dan nabi Nasrani. Nah, untuk itu kata orang-orang Yahudi dan Nasrani di Mekah, di Madinah, kalau memang ajaranmu Muhammad sama dengan ajaran kami, maka agama kami ini kalau beribadah, sholat atau sembahyang, kalau kita sekarang ini itu menghadap ke Aqsa. Nah, coba saya ingin membuktikan kalau ajaran agamamu Muhammad, misimu Muhammad, yang kamu sampaikan, yang kamu bawa sekarang ini sama dengan ajaran-ajaran Nabi orang Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani, ya saya mau lihat kalau Muhammad sholat bersama dengan sahabatnya menghadap kemana. Maka waktu itu ketika Rasulullah SAW di awal-awal kedatangannya di Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis atau Aqsa sekarang ini. Nah, jadi ke Aqsa. Nah, itu ada beberapa bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, yang jelas beberapa bulan kemudian itu terjadi perubahan, perubahan kiblat itu. Dan memang pada prinsipnya Rasul itu menunggu-nunggu perintah dari Allah untuk merubah kiblat itu. Kiblat yang ke Aqsa, ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu betul sejarah Ka'bah dan Aqsa. Dan Nabi SAW seandainya bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau sebenarnya lebih rindu, lebih senang tinggal di Mekah dibandingkan hijrah ke Madinah. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu terungkap di dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang bunyinya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, innalladzi farada 'alaikal qur'an laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang memfardukan Al-Qur'an ini kepada Muhammad adalah Allah, dan satu saat Allah akan mengembalikan kamu ma'ad. Ma'ad itu bukan hari akhirat,
Tapi Ma'ad itu tempat kamu semula, yaitu Makkah. Ma'ad di situ adalah Makkah. Artinya Allah berjanji bahwa hijrahmu ini Muhammad bukanlah akhir kehadiranmu di Masjidil Haram, tapi aku akan berjanji kepadamu satu saat aku akan kembalikan kamu ke Masjidil Haram yang kamu rindukan itu. Kenapa? Ya Nabi rindu dengan Masjidil Haram. Beliau tahu itu adalah kampung halaman beliau. Itu adalah kota yang dibangun oleh kakeknya Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Dan itu adalah kota para nabi. Kota para nabi, dan di situ ada Baitullah. Tetapi karena Allah merintahkan beliau hijrah, ya beliau terima. Sami'na wa ata'na. Maka beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Allah memenuhi janjinya ini itu 10 tahun kemudian. Nah, ini yang disebut ayat prediksi. Jadi Allah sudah memprediksikan jauh-jauh sebelumnya bahwa Rasul akan kembali ke Mekah setelah hijrah dan akan menguasai Mekah setelah beliau hijrah. Dan itu terbukti janji Allah itu 10 tahun kemudian. Jadi janji Allah itu ada yang instan, ada yang memang lambat, bahkan mungkin juga ada janji Allah itu akan ditepati di akhirat kelak. Nah, di akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita ini putus asa kepada Allah seperti doa-doa kita. Mungkin saja ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung dijawab oleh Allah. Ada juga mungkin doa-doa yang kita panjatkan dan munajatkan itu ya tidak langsung dijawab oleh Allah. Dipending dulu beberapa bulan atau beberapa tahun. Ya, mungkin juga nanti ada yang diijabah, tetapi cara Allah mengijabah itu bukan diberikan kepada kita. Tapi mungkin saja doa itu diberikan kepada anak keturunan kita. Atau mungkin saja Allah mengijabah doa kita tidak diberikan ke kita langsung dan juga tidak diberikan kepada anak keturunan kita, tetapi doa yang kita munajatkan itu bergelut menahan musibah, bencana, malapetaka yang akan menimpa kita, sehingga musibah, bencana, ujian yang akan menimpa kita itu tidak turun kepada kita. Kenapa? Terhalangi oleh doa kita. Atau mungkin saja ada juga doa tidak diberikan permintaan kita di dunia, tapi itu disimpan oleh Allah untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, itulah cara Allah. Nah, sama Nabi juga itu tidak semua doanya langsung dijawab. Kehendak Rasul langsung diterima, atau keinginan Rasul langsung diwujudkan, walaupun itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih maha tahu apa yang kita butuhkan. Nah, ini yang menarik ketika kita berbicara tentang perubahan kiblat itu. Turunlah ayat, ayatnya itu ini. Memang tidak ada ayat yang memerintahkan Rasul, tidak ada ayat yang turun yang memerintahkan Rasul itu menghadap kiblat, menghadap Baitul Maqdis. Enggak ada. Nah, jadi Nabi ke sana itu bargaining antara Yahudi dan Nasrani. Ingin melunakkan hati orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau ingin membuktikan. Nah, tapi kalau cari ayatnya, mana ayat yang memerintahkan Rasul menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, ya kita tidak temukan. Tapi bukti ada. Makanya kalau kita umroh, sekarang ini sudah boleh umroh. Nah, walaupun masih terbatas, tetapi sudah lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Ya paling hanya sehari di karantina, waktu pulang dari Mekah sudah bisa ke rumah kalau tidak kena penyakit.
sekarang sudah mulai menghadapi Ramadan, itu sudah banyak orang yang umroh di bulan Ramadan. Nah, kalau kita ke Madinah, itu biasanya kita ziarah ke Masjid Qiblatain. Nah, itulah Masjid Qiblatain bukti bahwa Nabi pernah menghadap Aqsa ketika beliau sholat. Ada yang mengatakan itu sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar, 2 rakaat ke Aqsa, ke sana, baru 2 rakaat ke kiblat. Dan perubahan kiblat ini itu hakikatnya seleksi alam bagi pengikut Rasul. Diseleksi. Karena waktu itu kalau Nabi menyeleksi umatnya itu ya tidak diseleksi dengan ujian, tidak diseleksi dengan soal-soal, tapi langsung ya alam dan keyakinan. Nah, maka ketika Nabi sholat 2 rakaat menghadap ke Aqsa dan 2 rakaat ke Masjidil Haram, maka ada beberapa sahabat atau pengikut-pengikut Nabi yang hadir di saat itu langsung bubar. Nah, langsung bubar dan dia lari ke Madinah. Dan dia berteriak di jalan. Apa mereka katakan? Wahai orang-orang Yatsrib, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, Muhammad telah meninggalkan kita. Muhammad tidak menghadap ke kiblat kita lagi, tetapi Muhammad itu sudah menghadap ke kiblatnya sendiri, yaitu ke Ka'bah, ke Baitullah. Maka diungkapkanlah di dalam ayat itu, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulus sufaha, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia itu akan berkata, apa? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka kaum muslimin itu dari kiblat yang dahulu ke kiblat sekarang ini, artinya ke Mekah, ke Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, kul, katakan Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Katakan kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, bahwa timur dan barat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah lah yang ngaturnya. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dialah Allah yang beri petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Karena banyak orang-orang yang terkaget-kaget terhadap perubahan tahwil, perubahan kiblat itu. Kapan terjadi? Itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Jadi kita itu sekarang ini sedang berada di bulan tahwil, bulan perubahan kiblat. Nah, di situ disebutkan lagi di dalam ayat ini, ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ar rasul wa mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Nah, jadi hakikatnya perubahan kiblat itu ya adalah seleksi. Seleksi. Siapa yang setia kepada Nabi, siapa yang pura-pura. Jadi Nabi itu menyeleksi sahabatnya dengan beberapa langkah. Pertama, Nabi menyeleksi sahabatnya itu ketika sedang mendapat ujian di Mekah. Apa? Ketika diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Di situ kelihatan siapa yang bertahan, siapa yang sabar, siapa yang hanya pura-pura jadi pengikut Rasul. Yang tidak serius mengikuti Rasul, dia kabur. Kenapa? Nggak kuat menahan lapar, nggak kuat menahan boikot ekonomi dari orang-orang Quraisy waktu itu. Maka ada yang keluar. Nah, kemudian terseleksilah sahabat-sahabat di situ.
Kemudian Rasulullah SAW menyeleksi, berdakwah lagi, kemudian banyak lagi pengikutnya. Maka seleksi berikutnya itu apa? Ya adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab. Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, dan apa yang disaksikan oleh beliau, kemudian dialog Rasul bersama dengan para nabi itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang terjadi? Terseleksilah Abu Lahab di situ. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalau saya menyampaikan sesuatu kepadamu, apakah kamu percaya? Kalau saya katakan di balik gunung sana itu ada musuh yang akan menyerbu kota Makkah, apakah Anda percaya? Oh, percaya, karena engkau Muhammad bukan tukang bohong. Lalu Nabi ceritakan itu. Ada yang mengatakan Nabi ceritakan wahyu yang diterima, kenabiannya. Ada juga mengatakan bahwa Nabi menceritakan, menyampaikan perjalanan Isra Mi'rajnya. Isra Mi'rajnya. Maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu ada yang takjub, ada yang tidak memperhatikannya, dan ada yang langsung menolaknya. Kenapa? Karena apa yang diceritakan oleh Rasul itu tidak rasional. Tidak rasional. Mana mungkin Muhammad kamu bisa dari sini ke Masjidil Aqsa hanya semalam, naik lagi ke Sidratul Muntaha, berdialog lagi sama Allah Subhanahu wa taala di sana. Di Sidratul Muntaha. Enggak mungkin lah. Perjalanan dari Mekah ke Aqsa saja naik onta itu butuh 30 hari. Butuh 30 hari baru bisa sampai ke Aqsa. Ini kurang dari semalam. Ini impossible. Enggak bisa diukur. Ini tidak ilmiah. Maka tergusurlah Abu Lahab di situ, maka tampillah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiqlah yang mempercayai semua apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Oh, itu pasti benar. Saya percaya kalau Muhammad yang mengatakan, walaupun saya tidak masuk di logika saya, tidak logik, tidak ilmiah, tapi ini ranah keimanan. Jadi tidak semua ajaran agama itu harus dilogikkan, harus bisa diteliti. Karena sekarang ini ada pembelajar-pembelajar agama sekarang ini di barat ingin menjadikan agama itu objek penelitian, sehingga ajaran-ajaran agama itu harus bisa terukur. Kalau tidak bisa terukur, dijadikan jadikan cara bagaimana itu bisa terukur dan di bagaimana penafsirannya supaya itu bisa terukur sesuai dengan mekanisme penelitian. Itu sekarang banyak di YouTube juga banyak seperti itu. Banyak. Jadi orang sekarang ini berusaha supaya ilmu agama ini bisa juga diteliti seperti ya ilmu yang diungkap oleh Al-Quran, seperti ilmu kedokteran atau ilmu sains, ilmu pengetahuan. Iman pun mau diukur seperti itu, ya susah. Nah, disitulah nanti akan terseleksi siapa yang mengimani Allah dan Rasulnya, siapa yang tidak mau mengimani, terhalang imannya itu karena logik atau logikanya. Walaupun Al-Quran kita pahami bahwa tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kalau ada ayat yang bertentangan dengan akal, ya boleh jadi kemampuan kita masih di bawah, belum mampu menyerap ayat itu. Nah, jadi itu langkah kedua Nabi SAW. Terseleksi lagi di situ sahabat-sahabatnya, kelihatan ini yang serius, ini yang tidak serius. Nah, ketika beliau mau hijrah, Nabi mengumpulkan sahabatnya lagi. Saya mau hijrah.
siapa yang mau menemani saya dan siapa yang mau menggantikan saya di tempat tidur saya. Terseleksi lagi di situ sahabat-sahabatnya yang serius dan yang pura-pura. Maka majulah Ali bin Abi Thalib di situ menemani atau mengganti Rasul di tempat tidurnya. Kemudian Abu Bakar pun siap mendampingi Rasul dalam perjalanannya. Itu seleksi iman itu. Seleksi iman. Nah, kemudian sampai di Madinah, Rasul berdakwah lagi. Berdakwah lagi kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ada yang menerima dakwahnya Nabi, ada yang menolak. Nah, ketika banyak orang-orang yang ingin mengikuti Rasul, mengimani Rasul, maka ujian yang pertama dilakukan Nabi di Madinah itu perang Badar. Maka di perang Badar itu, kalau kita lihat, yang daftar untuk ikut perang Badar itu ada 1000. Tapi yang sampai ke medan perang hanya 314 atau 15 orang. Itu seleksi alam itu. Ada yang kabur di jalan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang beralasan pura-pura sakit. Kenapa? Karena mereka mikir nggak mungkinlah kita menang menghadapi kafir Quraisy. Persenjataannya lebih hebat daripada kita kok. Sementara Muhammad ini pengikutnya kurang tidur, kurang makan lagi. Nah, imunnya nggak sekuat dengan kita lah. Kalau dilihat dari aspek makannya. Tetapi apa yang terjadi? Dari situ terjadi seleksi iman. Seleksi iman. Kelihatan bahwa pengikutnya Nabi itu hanya 315. Walaupun banyak yang berkuar-kuar, saya juga beriman kepada Muhammad, saya juga pengikut Muhammad. Tapi ketika diuji dengan perang, banyak yang mundur. Ada yang mikirin hartanya, ada yang mikirin istrinya, ada yang mikirin anaknya, ada yang mikirin pekerjaannya, ada yang mikirin bisnisnya. Bagaimana kalau saya mati? Nah, terseleksi situ. Setelah itu Nabi berdakwah lagi. Nah, termasuk seleksinya itu apa? Perubahan tahwil al-qiblah, perubahan kiblat. Nah, ketika terjadi perubahan kiblat di Masjid Qiblatain itu, maka berguguranlah sebagian pengikut-pengikut Rasul di situ dari orang Yahudi maupun dari Nasrani. Nah ini, kapan itu terjadi? Jadi bulan Sya'ban. Nah, di sini diungkapkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Qad nara, kami melihat wajahmu Muhammad itu sering fis sama, ke langit, menengadah ke langit. Ya. Jadi Nabi itu sering berdoa, meminta, rindu sekali supaya kiblatnya itu berubah segera. Nah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum. Lalu Allah mengatakan, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Itu sudah diberitahu Rasul SAW. Fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kemudian, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Jadi, kalau kita mau beribadah, ya memang harus juga berusaha dulu mencari arah kiblat itu. Kiblat. Nah, kenapa? Karena Allah merintahkan seperti itu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun.
Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi hakikatnya orang Yahudi itu juga sadar tentang perubahan kiblat itu, hanya mereka tidak mau legowo menerima perubahan itu. Ya, kita ini sebenarnya kan biasanya susah menerima perubahan-perubahan itu. Itu penyakit manusia. Kalau ada perubahan-perubahan biasanya manusia itu cepat berontak. Karena memang tidak siap. Seperti sekarang inilah perubahan hidup, new normal. Banyak orang nggak siap. Walaupun dia ilmuwan tapi nggak siap juga hidup di new normal. Banyak sekarang ini ilmuwan, ya dia tidak bisa menghadapi new normal itu, hidup baru, karena dia tidak bisa beradaptasi dengan kondisi keadaan kehidupan yang baru ini. Harus ya kita kalah sama anak milenial dalam hal komputer, dalam hal media, berkomunikasi, transaksi, kan sekarang online semua. Nah, banyak orang yang gaptek. Ngajar juga harus kita online. Nah, kadang-kadang kita udah otak-atik itu Zoom, tetap aja nggak nyala, stres kita kan. Iya, ya, stres kita. Kenapa? Karena kita ini tidak siap untuk menghadapi perubahan itu. Nah, perubahan itu yang seharusnya kita harus siapkan diri untuk berubah. Maka jangan kita terlalu nyaman di zona zaman itu. Harus siap. Walaupun kita udah berumur kan. Ya, kenapa? Sekarang ini kalau nggak kita siap, susah berjalan, Pak. Susah. Mau belanja harus nggak boleh cash. Ada nggak mau cash saya, Pak, harus transfer. Kita mau antigen, Pak, bisa nggak uang cash? Nggak boleh uang cash, Pak, di sini harus transfer. Nah, kalau transfer harus di HP, lihat lagi itu, lihat nomor aja susah. Apalagi nindis-nindis itu kan, Pak, harus di scan lagi. Itulah kehidupan new normal. Nah, banyak orang nggak siap di situ. Belajar juga sekarang ini seperti itu juga, ngajar juga seperti itu, cari rezeki juga seperti itu. Nah, jadi orang Yahudi itu tidak mau berubah, tidak mau mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru. Padahal dia udah tahu. Nah, ini pelajaran buat kita sebenarnya. Pelajaran buat kita. Jadi susah-susah juga harus dikerjain gitu. Ya, sekarang kita buat laporan apapun kan semua harus diupload. Harus diupload. Nah, kalau kita nggak bisa mengupload, masalah lagi. Pasti cari lagi cucu kita, cari anak kita, tolong uploadin ini. Nah, ini. Itu azan Isa atau azan Cirebon. Ya. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini. Nah, nanti kita jelaskan persoalan Masjidil Haram ini. Ini saya belum bahas hadis-hadis Syaban. Azan dulu lah Pak ya. Silakan.
Ya, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang sejarah perubahan al-kiblat, bahwa perubahan kiblat itu juga memang sangat dirindukan oleh Rasul, sekaligus itu adalah seleksi iman. Seleksi iman. Nah, untuk itu ketika turun perintah perubahan kiblat itu, Allah menjelaskan esensi perubahan kiblat itu. Ada yang menerima, ada yang enggak. Itu biasa. Ketika kita menjelaskan sesuatu, ada yang setuju, ada yang tidak, itu biasa saja. Yang penting bukan ayatnya yang ditolak lah. Kalau penafsirannya bolehlah. Apalagi kalau menemukan penafsiran yang lebih baik lagi. Nah, yang terpenting lagi di situ adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Haram itu kiblat. Maka kiblat kita itu sebenarnya ada 3, Ka'bah, Masjidil Haram, dan Tanah Haram. Tanah Haram. Orang yang sholat di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram itu kiblatnya harus Ka'bah.
Maka siapapun yang sholat di Masjidil Haram lalu Ka'bah itu di depannya, maka dia harus sholat dengan memandang Ka'bah itu. Nggak boleh dia tundukkan pandangannya melihat tempat sujudnya, tapi dia harus memandang Ka'bah, karena melihat Ka'bah itu ibadah. Melihat saja, menatap Ka'bah itu juga ibadah. Allah menurunkan rahmat itu di Masjidil Haram, 60 untuk orang yang sholat, 20 untuk orang yang iktikaf, dan 20 juga untuk orang yang memandang Ka'bah. Jadi duduk aja di Masjidil Haram sambil lihat Ka'bah itu bagian dari ibadah. Tidur juga di Masjidil Haram itu juga ibadah. Ya, pahalanya beda lah di Nurul Jamil. Nah, itu pasti. Nah, jadi orang yang sholat di luar Masjidil Haram, maka kiblatnya itu adalah Masjidil Haram, masjidnya. Masjidil Haram itu sebenarnya awalnya itu tempat yang terbuka, karena masjid itu hakikatnya tempat terbuka. Di situ ada batu, lalu orang berkumpul di situ, bersepakat untuk berkumpul untuk melakukan ritual. Itulah masjid. Jadi masjid dulu itu tempat terbuka kayak gini. Nah, maka masjid-masjid haram itu ada tempat terbuka. Masjid Nabawi juga ada yang terbuka. Kalau kita ke Aqsa, banyak yang terbuka. Nah, seperti ini depan. Ini udah mirip-mirip ini konsepnya dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya memang seperti itu. Jadi masjid itu jangan ditutup semua. Harus ada yang terbuka. Harus ada yang terbuka. Nah, jadi orang yang sholat di luar Masjidil Haram itu kiblatnya minimal adalah Masjidil Haram. Kalau kita sholat di luar tanah haram seperti di Indonesia, maka kiblat kita itu minimal masjid tanah haram. Tanah haram itu kurang lebih 30 km persegi. Sampai ke Arafah. Arafah itu bukan tanah haram lagi. Nah, itu tanah haram. Nah, jadi kalau kita sholat di Nurul Jamil ini, walaupun kiblat kita itu tidak persis ke Ka'bah, tapi masih menyentuh Masjidil Haram atau menyentuh tanah haram, itu masih sah. Jadi nggak perlu kita seperti orang yang pernah memprotes kiblat itu, bahwa banyak masjid yang bergeser kiblatnya. Ya. Nah, kenapa? Karena Masjid Nabawi juga katanya itu, ada yang pernah bilang ke saya, itu tidak persis juga ke Ka'bah. Nah, tetapi menyentuh Masjidil Haram atau tanah haram. Jadi ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Nah, itu kiblat itu. Nah, kiblat. Yang penting nyentol sedikit di situ, aman itu. Nah, nggak usah persis dengan Ka'bah. Apalagi menyalahkan orang yang tidak persis dengan Ka'bah, itu yang masalah. Yang paling masalah lagi menyalahkan orang yang sholat seperti itu tapi dia sendiri nggak sholat. Kan banyak yang seperti itu. Nah, jadi itulah sebabnya sehingga Rasul kalau sholat itu tidak pernah di atas onta, apalagi sholat wajib. Saya tidak pernah menemukan dalil bahwa Nabi itu pernah sholat wajib di atas kendaraan. Itu kalau Nabi mau sholat, itu pasti turun dari kendaraan, baru sholat wajib. Nggak pernah di atas mobil. Apalagi Nabi nggak punya mobil waktu itu kan. Tapi onta, ada kuda, ada himar. Beliau tidak pernah sholat di atas himar, ini khusus untuk sholat wajib. Kalau Nabi sholat di atas kendaraan, di atas onta, itu pasti bukan sholat wajib. Itu pasti sholat sunat. Sholat sunat. Itu yang harus dipahami pertama.
bahwa Nabi itu tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Nah, itulah sebabnya sehingga kalau saya macet ya saya tidak sholat di atas kendaraan. Lebih baik nanti saya sampai ke rumah baru saya sholat. Kenapa? Ya masih ada rumah. Nggak usahlah di atas kendaraan. Kenapa? Nabi juga nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Jadi Nabi nyuruh sampai ke rumah dulu baru sholat. Nah, kalau sholat sunat boleh-boleh saja. Nah, kenapa? Karena kalau sholat sunat aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Di mana saja kamu hadapkan wajahmu, kamu akan ketemu dengan Allah. Itu sebenarnya tentang sholat sunat, bukan sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib itu harus cari dulu kiblat. Kalau kita tidak tahu barulah tawakal. Tapi kalau masih memungkinkan kita tahu, maka harus cari tahu untuk menghadap ke kiblat itu. Nah, kiblat. Kan hakikatnya kita itu sholat memang menghadap ke Allah, bukan menghadap kiblat. Kiblat itu kan hanya perantara, hanya wasilah, hanya perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ke sana. Seandainya Allah tidak memerintahkan kita ke sana, ya kita langsung menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inni wajahtu wajhiya lillah. Aku hadapkan wajahku ini bukan ke tembok, bukan juga ke sajadah, bukan juga ke Ka'bah, tetapi ke Allah hakikatnya. Ke Allah. Nah, ini. Nah, dengan turunnya kiblat ini itu banyak permasalahan, banyak hukum yang di sana. Nah, ini sedikit ya sejarah kiblat di bulan Sya'ban. Nah, kemudian Sya'ban ini adalah bulan untuk pengagungan Ramadan ya, pengagungan Ramadan ini. Nah, ini dari Anas bin Malik ini, sahabat Rasul yang panjang umurnya. Nah, Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik ini salah satu di antara sekian di antara sahabat yang terakhir wafat. Nah, dan Anas bin Malik ini juga pernah menjadi khadimnya Rasul 10 tahun khusus untuk bawa sisir. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu saum afdalu ba'da Ramadan. Saum apa yang paling afdal setelah Ramadan ya Rasul? Faqal Sya'ban. Apa? Bulan Sya'ban. Saum di bulan Sya'ban. Li ta'zim Ramadan. Untuk apa ya Rasul? Ya untuk mengagungkan bulan Ramadan. Jadi seharusnya di bulan Sya'ban itu bukan botram yang diperbanyak, tetapi saum. Kenapa? Li ta'zimi Ramadan. Kalau tidak mau saum, yang tidak boleh yang diharamkan untuk saum itu akhir Sya'ban sebelum masuk 1 Ramadan. Itu memang nggak boleh. Ditanya lagi, fa ayyu sadaqah afdal? Sedekah yang paling afdal ya Rasul? Tolong sampaikan ke kami ya Rasul. Sedekah yang paling afdal kapan ya Rasul? Qal sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Itu sedekah yang paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya sehingga banyak orang yang senang bersedekah di bulan Ramadan. Mungkin sekarang ini belum ada yang bersedekah snack karena nunggu bulan Ramadan. Makanya kita pengajian tanpa snack, nunggu bulan Ramadan gitu. Ya. Kenapa? Karena udah mendekati bulan Ramadan, ditahan dulu amalnya. Jadi sadaqatun fi Ramadan. Nah, lalu amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Di bulan Sya'ban. Nah, ini diungkapkan dari Aisyah. Qalat lam yakun Rasulullah fi syahri minas sana aktsara siyaman minnu fi Sya'ban. Bahwa Nabi itu tidak pernah saum lebih banyak
dibandingkan lebih banyak selain bulan Ramadan itu kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Nabi memang banyak saum di bulan Sya'ban. Nah, wa kana yaqul, apa kata Rasulullah SAW? Khudu minal a'mal ma tutikuna fa inna Allah la yamalla hatta tamallu. Wa kana yaqul ahabbul amal ila Allah ma dawama alaihi sahibu wa in qalla. Nah, jadi Nabi di sini betul-betul ingin mengisi bulan Sya'ban itu dengan saum. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain ya Allah mengangkat amalan-amalan kita ini juga di bulan Sya'ban. Dan Rasul ingin sekali seperti itu. Ketika amalannya diangkat sedang beramal soleh, khususnya saum. Nah, di sini diungkapkan ini an Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Usama ini sebenarnya cucunya Nabi dari anak angkatnya sebelum anak angkat itu dilarang. Karena Zaid itu anak angkatnya Rasul sebelum turun ayat yang melarang untuk anak angkat atau nama anak angkat itu dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Lalu Nabi menikahkan Zaid dengan sepupunya, kemudian cerai, lalu Rasulullah SAW menikahkan lagi Zaid kepada perempuan Afrika kalau tidak salah yang hitam, lahirlah Usama. Nah, Usama inilah yang pernah ditunjuk oleh Rasul menjadi panglima perang di usia yang paling muda, sehingga termasuk Abu Bakar, Umar itu protes, tapi Nabi tetap menunjuk Usama bin Zaid yang harus jadi panglima medan perang. Dan Usama itu sukses memimpin sahabat waktu perang dan menang, walaupun usianya muda. Nah, apa kata Usama? Qal ya Rasulullah lam araka tasumu syahra min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau saum sebanyak ini di bulan-bulan lain selain di bulan Sya'ban. Ini tidak masuk Ramadan. Qal, maka apa kata Rasulullah SAW? Zalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Inilah bulan yang biasa dilupakan oleh manusia, diabaikan oleh orang, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sering kita lupa memang. Bahkan kadang-kadang kita mau makan sepuas-puasnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Sebentar lagi kita akan saum. Padahal kata Rasulullah SAW, wa huwa syahru turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban ini bulan di mana amal-amal itu diangkat ila rabbil alamin, kepada Tuhan alam. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan saya senang sekali amal-amal yang saya lakukan ini diangkat ke langit sementara saya sedang dalam keadaan saum. Itu yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sebenarnya bulan Sya'ban ini kalau menurut Aisyah itu bulan di mana bulan untuk mengqadha saum yang belum lunas sebelumnya, mengganti bagi kaum ibu-ibu. Nah, ini kesempatan di bulan Sya'ban itu memperbanyak saum dengan niatnya mengqadha saum-saumnya yang belum tergantikan. Kenapa? Karena kaum perempuan yang masih menstruasi itu pasti pasti dalam sebulan itu tidak sempurna saumnya. Mungkin ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari tidak saum. Nah, bagusnya kapan mereka qadha itu ya sebelum Ramadan tiba, di bulan Sya'ban. Nah, ini yang diungkapkan oleh Aisyah. Kemudian di
bulan Sya'ban ini ada juga bulan malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Kalau sekarang 10 Sya'ban, berapa Sya'ban? 11 ya. Kemungkinan besar malam Jumat itu adalah nisfu Sya'ban ya. Nah, yang jelas itu ada nisfu Sya'ban. Walaupun ada yang melemahkan hadisnya, ada juga mengatakan hadisnya itu hasan. Saya banyak menemukan hadis itu, kalau keluarga Nabi yang meriwayatkan hadis itu biasanya mudah dilemahkan. Ini Ali yang meriwayatkan hadis ini, tapi sebagian ahli hadis mengatakan hadis ini lemah. Ada lagi hadis di Imam An-Nawawi itu yang bunyinya man hafiza ala ummati arba'ina hadisan an umuri diniha bu'isallahu fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafal 40 hadis di antara umatku itu yang berkaitan dengan urusan agamanya, maka di akhirat nanti akan dibangkitkan bersama para syuhada dan fuqaha atau ulama. Jadi kalau bapak-bapak mau berdampingan dengan ulama, fuqaha di akhirat nanti, hafal hadis minimal 40 hadis. Nah, kumaha bapak-bapak, udah ada 40 hadis dihafal belum? Ya, itu hadis itu. Coba aja buka hadis Arba'in Imam An-Nawawi, di pengantarnya itu ada itu. Hanya kata ulama itu hadisnya dhaif. Saya lihat-lihat lagi karena di situ ada Abu Ja'far As-Shadiq yang meriwayatkan hadis itu. Ja'far As-Shadiq ini kan salah satu imam Syiah. Padahal itu cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu diakui bahwa beliau orang soleh ulama karena tinggal di Madinah. Imam Abu Hanifah pun pernah berguru kepada Ja'far As-Shadiq. Nah, sehingga Imam Malik juga kemungkinan besar ada hubungan keilmuannya dengan Ja'far As-Shadiq. Tapi kalau kita sering mengungkap Ali bin Abi Thalib, Ja'far As-Shadiq, Hasan, Husain, Fatimah, ya siap-siap dicurigai jadi orang Syiah. Tapi saya bilang, ya kalau mencintai keluarganya Rasul lalu dituduh orang Syiah, itu konsekuensi sebuah cinta sebenarnya. Kenapa? Karena mencintai keluarga Rasul itu tidak perlu jadi Syiah, tidak perlu jadi Sunni, yang penting Islam. Muslim, ya Anda harus mencintai keluarganya Rasul. Kenapa? Itu perintah agama. Nah, nggak bisa kita menjelek-jelekkan itu cucunya Rasul, putrinya Rasul, mantunya Rasul. Kenapa? Itu orang-orang baik semua kok, orang-orang soleh semua. Nggak sebanding lah kesolehan kita sekarang. Nah, bacalah itu sejarahnya Ali bin Abi Thalib. Bacalah itu sejarahnya Fatimah. Belajarlah tentang perjuangannya Hasan dan Husain. Kesolehan mereka, akidah mereka, kecintaan mereka kepada agama itu luar biasa. Nah, maka saya bilang, ya mencintai keluarga Rasul tidak perlu jadi Syiah, tidak perlu jadi Sunni, yang penting Anda Muslim, cintailah itu keluarga Rasul. Kenapa? Itu perintah agama. Nah, di sini salah satu hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfu min Sya'ban wa qumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya wa yaqul ala mim mustaghfirin li fa'ghfira lahu ala mustarsikun fa'arzukahu ala mubtala fa wa'afiyahu ala kata hatta yatlu al-fajr." Jadi kalau nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu sudah datang tiba, maka Rasulullah mengatakan bangunlah di malam itu dan sholat. Sholat apa? Sholat sunat, sholat malam, sholat tahajud, atau sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak yang lain boleh. Wasumu naharha, boleh juga saum di siang harinya. Fa innallaha, kenapa kita harus bangun di malam itu? Fa innallaha yanzilu fiha bi ghurubi syamsi, karena Allah itu turun sejak matahari terbenam. Tapi jangan kita artikan Allah ini turun, ya turun seperti kita
dari atas ke bawah. Walaupun ada yang memahami seperti itu, tapi tidak bertanya, tidak menanyakan seperti apa cara Allah turun. Yang penting Allah itu turun. Nggak perlu kita tahu cara Allah turun seperti apa. Dan tidak perlu juga kita bayangkan kalau Allah itu turun seperti manusia. Tapi bahasa yang digunakan oleh Rasul itu turun. Maka kita pahami saja kalau Allah itu turun. Seperti ada hadis yang mengatakan bahwa setiap akhir malam, sepertiga akhir malam Allah itu turun. Nah, yakini saja Allah itu turun, itu satu paham. Tapi jangan bayangkan, jangan tanyakan seperti apa cara Allah turun ke dunia di akhir sepertiga malam itu. Ada juga yang mengatakan bahwa turunnya Allah di akhir sepertiga malam itu bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Itu terjadi perdebatan. Nah, apa? Allah turun ke langit dunia. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ala mim mustaghfir, adakah di antara hamba-hambaku yang memohon ampun pada malam ini kepadaku? Kalau ada, fa'aghfir lahu, pasti aku akan ampuni. Maka nisfu Sya'ban ini ada yang mengatakan itu malam Lailatul Qadar yang pertama sebelum malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Karena disitulah akan disetting ulang hidup kita. Disitulah akan diprogram kembali hidup kita setahun ke depan. Jadi ketika kita mohon maaf di situ, mohon ampun di situ, Allah sudah siap untuk mengampuni kita. Ala mustarzik fa arzukahu. Adakah di antara hamba-hambaku yang mohon rizki pada malam ini, saya akan berikan rizki yang dia minta. Kalau ada yang diberi penyakit, ujian dan cobaan, dan dia minta kesembuhan, dia minta supaya Allah mengangkat penyakitnya itu, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik untuknya. Ala kaza, apapun yang kita minta pada malam itu dan bagus permintaan kita diridai oleh Allah, Allah pun akan mengijabahnya dan mendengarnya hingga terbit fajar. Itu fajar shadiq. Nah, hanya hadis ini kata sebagian ulama didaifkan, tapi daifnya tidak terlalu bermasalah sampai mungkar dengan tidak boleh diamalkan. Makanya ada yang mengamalkan hadis ini. Nah, mungkin ada hadis yang lain memang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang itu selama dia tidak mabuk-mabukan, kemudian dia bukan pezina. Di malam nisfu Sya'ban itu, faslu Sya'ban di sini. Jadi diungkapkan seperti itu. Tapi ini panjang kalau saya bahas, Pak ya. Segitu dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan atau tutup. Dari dari Zoom juga boleh. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak. Saya menginginkan lagi, ini kan nisfu Sya'ban itu masih banyak diperdebatkan. Iya. Puasanya. Sebenarnya di dalam puasa ini kan puasa Yaumul Bid kita mulai Rabu, Kamis, Jumat itu mungkin sudah tidak dipertentangkan ya. Iya. Artinya bisa memasukkan ke seluruhnya daripada dibandingkan hanya puasa tanggal 15 saja. Saya belum melihat bahwa di dalam Islam selama puasa itu rasanya nggak ada yang puasa cuma satu hari saja yang kita makan. Iya. Kebanyakan ada lebih dari satu, kayak puasa apa itu yang surah ya. Iya. Yang 9-10 itu. Surah kalau ada umurnya kan tahun berikutnya akan dilengkapi. Iya. Kayak begitu. Jadi saya seringnya begitu, artinya mengambil bawakan seluruh kalau perlu seluruh bulan Sya'ban itu, karena tadi Rasulullah mengatakan bahwa alangkah bahagianya kalau
karena menunjukkan bahwa pertama Rasulullah banyak puasanya, termasuk juga di dalam apa namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan tidak jelas tanggal berapa sebenarnya, walaupun orang menebak-nebak pada 27. Seperti itu. Barangkali ini agar memotivasi pada umat kita untuk lebih bersungguh-sungguh, gitu. Tidak hanya nembak di pagi yang pentingnya saja. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang itu tadi ada yang memperdebatkan masalah nisfu Sya'ban. Tetapi ada juga ulama serius menghidupkan nisfu Sya'ban. Jadi memang itu ada di ranah perdebatan. Tetapi kalau dikatakan itu riwayatnya semua bermasalah, ya memang banyak riwayat nisfu Sya'ban itu yang bermasalah, tapi ada juga yang masih di ambang batas. Artinya mungkin hasan, mungkin juga doif, tapi doif masih bisa menjadi motivasi. Artinya kita tidak bisa sampai membid'ahkan orang yang menghidupkan nisfu Sya'ban itu, atau saum di nisfu Sya'ban. Bagi yang mau silahkan saja. Tidak bisa kita salahkan mereka itu bahwa itu perbuatan bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah itu juga masalah buat kita. Jadi kalau saya setelah mengkaji beberapa hadis, lalu saya lihat ya memang kita harus lebih netral di situ. Lebih netral. Artinya menghargai saja, karena memang itu dalam ranah hilafiyah. Nah, intinya di bulan Sya'ban itu memang Nabi banyak saum. Bukan hanya di Yaumul Bid, bukan hanya di hari Senin atau hari Kamis. Beliau ada waktu saum. Umpamanya hari ini Rabu, besok mau saum, beliau saum. Kamis mau saum lagi, saum lagi. Jadi tidak hanya menunggu hari Senin dengan Kamis atau Yaumul Bid. Lebih dari itu beliau saum. Kenapa? Itu tadi memang saya katakan bahwa ya dita'zimi Ramadan, untuk mengagungkan, menghormati Ramadan. Jadi ini kan pintu memasuki bulan suci Ramadan. Nah, biasanya kalau pintu itu sudah disiapkan. Nah, jadi ini pemanasan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena kalau kita tidak banyak mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini, bisa saja kita kaget nanti di bulan Ramadan. Nah, apakah kalau kita banyak saum di bulan Sya'ban ini kan kita bisa ukur kemampuan kita. Sehingga nanti, saya kayaknya bisa saum Ramadan. Kalau nggak bisa, maka kita akan mempersiapkan fidyah atau mempersiapkan alternatif yang lain. Nah, jadi mungkin seperti itulah. Sehingga Nabi ini atau disampaikan oleh Aisyah bahwa Nabi memang tampak lebih banyak saum di bulan Sya'ban, hanya tidak full satu bulan, tidak full. Ya kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ya mungkin dari bapak-bapak masih ada yang mau, silahkan. Ya. Mungkin lagi pada munggahan. Ya. Ada yang mau tanya, Pak? Kalau enggak ya kita cukupkan. Ya, alhamdulillah. Baiklah, ibu-ibu dan bapak semuanya, karena juga udah hampir jam 8, kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan tadi, uraikan tadi, bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita dan keyakinan kita kepada Allah lebih mantap lagi setelah kita
mengetahui sedikit dalil-dalil yang berkaitan dengan Syaban, dengan nisfu Syaban. Ini sebenarnya ada hadis-hadis yang sahih berkaitan Syaban, ada yang doif, ada yang hasan, bahkan ada yang palsu. Ada yang palsu, hanya memang memerlukan waktu juga, tapi sedikit demi sedikitlah kita bahas, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Nah, untuk itu mari kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Rabbi anzilni munzalun barak wa anta khairul munzilin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.